Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi الذين هم ينابيع العلوم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita bergabung di dalam majelis yang punya nama besar, Majelis Arafah. Rasanya tidak sah menjadi orang Islam kalau tidak mengenal nama tersebut. Dan oleh karena itu jangan pernah mempertanyakan apalah arti sebuah nama. Ketika almarhum orang tua dari Ustaz Zul Arafah memberikan nama tersebut, tentu ada doa dan cita-cita besar di sebaliknya. Kalau mengkedip, jadi saya sangat yakin bahwa orang tua beliau tidak buka Google pada waktu itu untuk mencari nama-nama indah untuk bayi laki-laki, karena memang Google saat itu belum lahir, apalagi populer. Nama di dalam Islam adalah doa. Maka demikian pula ketika orang tua kita dulu memberikan nama masjid ini dengan sebutan Baitul Alam. Jarang-jarang ada nama masjid Baitul Alam. Alam itu salah satu dari nama-nama Allah, dan masjid adalah rumah-rumah Allah. Al-masajidu buyutullahi fil ard. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Maka sering diistilahkan masjid dengan kata-kata baitun. Man bana lillahi baitan fil ard walau kamifhasati qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu rumah untuk Allah di muka bumi, walaupun ukurannya sebesar tempat burung bertelur, maka niscaya Allah Ta'ala akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. Jadi walaupun tadi Ustaz Zul Arafah menyarankan masjid ini ke depan diperbesar, yakinlah masjid ini sudah lebih besar daripada sekedar tempat burung bertelur. Alhamdulillah. Ben provokasi desa. Karena di kampung Kuta Alam ini untuk keberadaan masjid, saya rasa tidak ada saingan di Banda Aceh, Aceh besar, bahkan di seluruh Aceh. Ini kampung yang memiliki masjid yang terbanyak se-Aceh. Nah, saya ingat kecuali Kopelma Darussalam. Ada masjid Baitul Alam, tetangga kita ada masjid Al-Fitrah, di sebelahnya terdapat masjid Babut Taqwa, kemudian di sampingnya terdapat masjid Al-Azhar Kespang, kemudian ke depan lagi kita terdapat masjid Asy-Syifa Kestam. Bahkan sudah ada masjid yang berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, Babur Raya di BPD. Bayangkan, tidak ada satu kampung di Banda Aceh ini sekaya apapun yang punya masjid sebanyak masjid yang ada di kampung Kuta Alam. Maka ini bukan tidak diperbesar, kita berbagi-bagi tempat supaya makin banyak imam, makin banyak PKM. Sebab sebagian masjid ribut di masjid itu gara-gara berebut imam dan berebut PKM. Jadi ini alhamdulillah ada 6 imam dan ada 6 PKM. Makanya saya perluas wilayah kekuasaan, ada Kota Madiacet Keun supaya ada wali kota satu lagi berikut dengan sekda dan dinas-dinas yang lainnya. Ini inisiatif dari orang tua kita, dan di masjid ini dulu salah seorang guru kita berkhidmat, almarhum Abu Nasiruddin Daud, Allah maafkan lahu, seorang alim
yang sekaligus politisi, dan beliau itu sangat tegas dan keras sampai akhirnya Allah Ta'ala muliakan beliau untuk membela rakyat, untuk membela Aceh ini, dan berakhir syahid. Luar biasa. Dan ketika dulu pertama kali saya diundang untuk khatib di masjid ini sekitar tahun 90-an, sudah lahir? Sekitar tahun 90-an, saya ingat itu masjid yang mempunyai mimbar yang sangat tinggi, sekitar 7 anak tangga ke atas. Untung pada hari itu saya tinggal pakai celana dalam, tinggi di atas posisinya, jemaahnya ada di bawah. Itu Abu Nasiruddin Daud. Beliau itu hampir seangkatan dengan almarhum guru kita, Ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzami. Kalau ini ada Daud di belakang, yang satunya ada Daud di depan. Nasiruddin Daud dengan Daud Zamzami. Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang Allah Ta'ala mengkaitkan syarat cinta kepada Allah dengan cinta kepada Nabi. Tidak sah kecintaan kita kepada Allah kecuali dengan mencintai Nabi-Nya. Tidak sah mencintai Nabi-Nya kecuali dengan mengikuti sang Nabi tersebut. Makanya di ayat yang tadi saya bacakan di awal, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah wahai Muhammad, bila benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka kesempurnaan cinta kepada Allah bukan hanya fokus kepada Allah, lupa pada Nabi. Karena Allah tidak akan terima doa siapapun, ibadat siapapun yang di dalam ibadatnya mengabaikan Nabi-Nya ini. Maka Allah sebutkan, wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat untukmu wahai Muhammad sebutan namamu. Kata para ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka, ai la ulkar illa wa tulkaru ma'iyah, tidak pernah namaku disebutkan kecuali pasti namamu akan beriringan. Maka setiap kali disebut nama Allah tetap ada nama Rasulullah, dijadikan itu satu rangkaian. Di dalam sholat, kalau ada orang yang hanya fokus zikir saja, lupa bersolawat, sholatnya tidak sah. Di dalam khutbah, orang yang fokus kepada zikir saja tidak bersolawat, maka khutbahnya menjadi tidak sah. Dan Allah Ta'ala lebih senang kepada orang yang sibuk bersolawat saja tanpa berzikir daripada berzikir saja tanpa bersolawat. Karena dengan bersolawat otomatis di dalamnya itu terdapat zikir. Orang yang berzikir maka belum tentu di dalamnya itu akan terdapat solawat. Maka kalau kita perhatikan umat Islam, mereka itu lebih heboh dan gaduh pada saat nama Muhammad disebut daripada ketika nama Allah disebut. Ketika kita dengar sebutan nama Allah, santai saja, astagfirullahaladzim, semua orang tidak merespon. Tapi begitu ada yang menyebut, kita mengucapkan syukur dan terima kasih karena Allah telah mengutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang berpikir, oh ternyata umat Islam ini lebih mengagungkan Muhammad daripada Allah Ta'ala. Mereka lupa bahwa kita melakukan itu justru karena kita mencintai Allah, karena kita patuh kepada Allah. Allah kaitkan cintanya itu dengan kepatuhan dan ketundukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam mendekatkan diri kepada seseorang, jangan fokus kepada orangnya. Lihat apa yang dia cintai, mulai dari orang sampai pada bidang pekerjaan. Kalau ada yang ingin dekat-dekat dengan Pak Wakil Wali Kota, jangan fokus ke Pak Wakil Wali Kotanya. Coba perhatikan siapa orang yang beliau cintai. Oh ternyata beliau sangat mencintai istrinya, maka servis istri beliau yang berangkat lagi berenya. Maka pegawai-pegawai di Kota Banda Aceh jangan terlalu fokus pada Pak Amin dan kepada Pak Zainal, tapi fokus pada istri mereka. Yang ada bengek-bengek Pak Amin dengan Pak Zainal, mana bisa pindah. Begitu mau direkom untuk dipindah di mutasi, tinggal lapor istrinya, Bu, ini untuk dipindah di Bapak. Jangan malam kecil juga. Selesai masalah. Hanya perhatikan kepada orang-orang yang dicintai. Oh ternyata lebih mencintai anak-anaknya. Kenapa? Karena istri ada banyak, anak hanya satu. Maka layani anaknya dengan baik. Apapun yang terjadi, tetap kita posisinya akan aman. Ketika kita berharap perhatian dari Allah Ta'ala, ternyata Allah
mengatakan yang paling dicintai oleh Allah dari semua makhluk ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa-doa kita belum tentu akan diijabah oleh Allah, tapi salawat tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak salawat. Hari Jumat hari yang dianjurkan berbanyak-banyak salawat. Tapi masalahnya ada orang yang makin banyak kita bersalawat, konon katanya itu makin bid'ah, kecil terjebak. Entah bagaimana mereka memahami dalil-dalil agama ini, wallahu a'lam. Ada guru-guru kita yang sudah menghabiskan setengah masa hidupnya yang puluhan tahun itu untuk mengkaji kitab-kitab Al-Quran dan hadis, itu dianggap sesat. Hanya mereka yang belajar dari YouTube hari Sabtu dan hari Minggu yang paling alim di dunia. Inilah anomali di dalam sikap. Konon katanya orang-orang yang pemahamannya setengah-setengah itu yang paling rumit untuk diajak berdiskusi, merasa diri paling benar. Tetapi ketika dia semakin mengkaji, maka tumbuh kesadaran bahwa ilmu yang dimiliki itu tidaklah seberapa. Karena grafik ilmu itu makin ke atas, dia makin luas. Orang yang berada di bawah, dia perhatikan ilmu itu sempit saja. Tapi begitu dia naik ke atas, ternyata makin luas. Makin tumbuh kesadaran diri bahwa ilmunya tidaklah seberapa. Maka kalau ada yang ketika berilmu sedikit saja langsung petantang petenteng, itu kita anggap saja polisi dan tentara yang baru lewat pelatihan. Cirinya yang paling geng. Tapi kalau sudah lama jadi tentara, jadi polisi, tengok kayak ini, santai saja beliau. Padahal beliau posisinya raya panjang boleh dada. Kenapa? Karena sudah menghayati. Maka guru-guru kita yang alim tersebut enggak kemana-mana nenteng sorban, mereka santai saja. Bayangkan Abu Tumin, luar biasa. Kalaulah bukan karena kita mengenal sosok beliau secara pribadi, maka sungguh saat beliau singgah di warung kopi, kita pikir beliau itu warga negara Jepun. Kenapa? Karena penampilannya yang salah gadar. Hana gaya pakai tengkulu wilayah atau budaya. Hana gaya pakai, enggak ada gagah-gagahan. Tapi ketika beliau sudah berbicara di dalam majelis, itu semua orang akan terdiam. Maka saya ingat suatu ketika tahun 2004, istri dari almarhum Abuya Mudawadi yang terakhir, Umi Aisyah, bukan kebetulan, memang sengaja, itu kakak dari nenek saya. Gimana kebetulan? Kakak dari nenek saya berpulang ke Ramadullah, dan saya baru 3 hari pulang dari Mesir pada waktu itu. Dapat berita beliau berpulang ke Ramadullah, langsung berangkat ke Aceh Selatan. Pagi, malam kami sampai, paginya jam 7.30 Abu Tumin sudah sampai di lokasi. Dan hadir almarhum guru kita juga, Abuya Jamaluddin Wadi, Allah maafurlahu. Duduk, jadi di sebelah kanan saya duduk almarhum Abuya Jamaluddin Wadi, di sebelah kiri saya duduk Abu Tumin. Bayangkan saya diapit oleh orang-orang besar ini. Hanya foto Abu Jandung oleh yang cuma saya nggak tahu di mana foto ini sebagai buktinya. Abuya Jamaluddin Wali ini orang yang senang sekali untuk berdiskusi, dalam tanda kutip berdebat. Beliau tahu bahwa saya baru pulang dari Mesir, langsung beliau gugat dengan sebuah pertanyaan. Apa orang Mesir itu tidak tahu bahwa Imam Syafi'i sholat tarawih 20 rakaat, sehingga mereka hanya sholat tarawih 8 rakaat saja. Padahal Imam Syafi'i kuburannya di Mesir. Maka saya berikan jawaban kepada beliau, bukan jawaban versi saya, bukan jawaban versi mazhab Syafi'i, tapi jawaban versi di dalam Islam ini ada riwayat-riwayat tersebut. Saya uraikan, merahsiakan hadis dan ayatnya. Sampai pada akhirnya beliau masih bersikeras. Tapi apapun dalil, apapun ayatnya, siapa yang tidak tahu kapasitas kealiman Imam Syafi'i, dan beliau memilih untuk bermukim di Mesir, dan fatwa-fatwa beliau di Mesir itu menjadi qaul jadid yang mu'tamad di dalam mazhab. Setelah panjang, sampai akhirnya saya tidak kuat lagi untuk membantah beliau, karena walaupun kita masih punya segudang dalil, tapi wa huwa bisabqin haqidun tafdila. Karena beliau lebih senior, lebih tua, tetap tidak boleh kita anak muda ini congkak di hadapan orang-orang tua. Apa terjadi? Saya diselamatkan oleh Abu Tumin hanya dengan sepotong kata, tenyo, bahasa beliau itu, tenyo, agama-agamanya tak ikut dalil, kan tak ikut urip, kata beliau. Langsung Abuya Jamaluddin Wali terdiam. Kita bukan ikut sosok orang, tetapi mengikut dalilnya. Apabila sudah ada dalil
tentu saja berdasarkan pemahaman dari orang-orang alim, bukan orang-orang seperti kita yang lagi di YouTube. Langsung terdiam Abu Awiyah Jamaluddin. Bayangkan hanya dengan sepotong kata dari beliau, Awiyah Jamaluddin wali yang senang berdiskusi ini langsung selesaikan diskusi tersebut. Kalau tidak, saya masih dicecar pertanyaan itu sampai hari ini. Kenapa? Karena ruang khilaf itu namanya saja sudah khilaf, sifatnya saja sudah khilaf. Kalau orang-orang sekaliber Imam Syafi'i tidak mampu menyelesaikan khilaf tersebut di zaman mereka, lalu pertanyaannya, sehebat apa kita di zaman sekarang sanggup menyelesaikan persoalan khilaf ini untuk menjadi ijma'? Kalau Rasulullah saja yang punya otoritas untuk menentukan benar dan salah secara mutlak, tapi ternyata di masa hidupnya beliau membuka ruang khilaf itu untuk tidak menyalahkan pihak yang berbeda pendapat, lalu siapa kita yang hidup sekarang ini? Makanya akhir-akhir ini sering saya angkat lagi kisah tentang hadis Nabi yang tentang sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang pun yang mengerjakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu salah satu suku Yahudi yang menetap di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Sedangkan As-Suluh di Madinah pada waktu itu ada dua suku, yaitu Bani Aus dengan Bani Khazraj. Ini kayaknya ada nggak bakar banyak nyamuk. Saya sampaikan sebab terekam, dia pikir kurang harus ada penjelasan awal. Bukan untuk yang tidak makan baru-baru yang kayaknya yang bakar banyak mau dari mana. Maka berjalanlah rombongan ini. Itu disampaikan oleh Nabi pada waktu asar, bukan pada waktu zuhur. Andai kata pada waktu zuhur, maka sungguh salat zuhur dan asar itu di jamaah tabligh selesai. Ini di waktu asar, hanya tersisa salat asar yang tidak mungkin di jamaah takhir ke salat maghrib. Kenapa? Masing-masing ini pasangan ideal dan sejati seumur hidup sampai mati. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka jangan pernah ada inisiatif nanti ingin menjamak takhir salat asar ke maghrib, apalagi jamak taqdim ataupun jamak takhir salat subuh ke jamak taqdim ke salat isya ataupun jamak takhir ke salat subuh. Ada tamu datang ke rumah kita menginap, dibangunkan itu salat subuh. Enggak apa-apa Ustaz, saya sudah jamak taqdim tadi malam. Subuh-subuh jamak taqdim. Karena subuh itu berdiri sendiri. Allah berikan indikasi waktu ada 3 di dalam Al-Quran. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat karena tergelincir matahari sampai kepada gelapnya malam, dan salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka ada 3 indikasi waktu: tergelincir matahari, gelap malam, dan salat fajar. Setelah tergelincir matahari ada 2 waktu salat, zuhur dan asar. Maka 2 waktu ini oleh para ulama dalam kitab fikih disebut dengan zuhuraini, 2 salat zuhur. Nanti setelah terbenam matahari gelap ada 2 salat, maghrib dan isya. Maka 2 salat ini disebut oleh para ulama dengan kata al-isya'aini, 2 salat isya. Tapi salat subuh berdiri sendiri. Penekanan Allah justru pada salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan luar biasanya Allah tidak menyebutkan inna salatas subahi ataupun inna salatal fajri. Allah menyebutkan inna qur'anal fajri. Sesungguhnya Quran fajar, salat fajar itu disaksikan. Maka salat subuh ini punya 2 nama, salat subuh dan salat fajar. Salat sunatnya juga mempunyai 2 nama, salat sunat fajar dengan salat sunat subuh. Maka kita yang tadi mengerjakan salat ini boleh dengan salah satu dari 2 niat itu, usalli sunnatas subahi ataupun usalli sunnatal fajri. Yang tidak boleh dua-duanya sekaligus, usalli sunnatas subahi wal fajri raka'atain lillahi ta'ala. Yang bid'ah dua-duanya. Dan bagi yang tidak sempat mengerjakan tadi sebelum salat subuh, masih boleh mengerjakannya setelah salat subuh sebelum terbit matahari. Oh tapi ini waktu makruh tahlil Pak Ustaz. Makanya kita baca ilmu itu sampai tuntas, jangan sepenggal-sepenggal.
Waktu makruh tahrim yang 5 dalam satu hari itu, kata para ulama, hanya makruh mengerjakan sholat sunat. Ingat, sholat sunat yang tidak ada sebab yang mendahului. Maka bagi kita yang belum sholat isya dari malam, siapa tahu kelelahan ketiduran, bagi orang yang sholat isyanya disiplin berjamaah, sekali terlewatkan berjamaah, maka batinnya sudah merasa tenang, perasaan seolah-olah sudah selesai sholat isya, karena selalu berjamaah. Tiba-tiba, oh mau untuk betul orang itu punya, lupa jika harus main insyaAllah. Maka keluar kalimat ke ya. Harus main insyaAllah. Sekarang baru teringat, kerjakan. Tapi sekarang waktu makruh tahrim, Pak Ustaz, yang makruh tahrim sholat sunat, sholat isya yang perlu dikerjakan, sholat wajib. Tapi waktunya sudah lewat, Pak Ustaz. Jadi kalau sudah lewat nggak perlu bayar lagi. Ada orang yang berutang karena sudah lewat jatuh tempo nggak lagi bayar-bayar. Kenapa nggak bayar lagi? Sudah lewat, Pak Ustaz. Nah, coba tanyakan kepada itu, Pak Ijim. Kalau diizinkan oleh begitu berarti selesai, nggak perlu bayar lagi utang yang sudah lewat. Maka Rasulullah ketika menjelaskan tentang kewajiban kepada Allah yang sudah berlalu waktunya, beliau berikan analogi dengan utang kepada manusia. Ketika seorang wanita datang menemui beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, ibu saya ketika hidup dulu bernazar menunaikan ibadah haji, tapi sampai beliau meninggal dunia tidak sempat melaksanakan. Afa ahujju anha? Adakah saya harus menunaikan haji atas nama beliau?" Kalau saya dalam posisi Rasulullah, pilihan jawaban tinggal dua, na'am ataupun la, iya ataupun tidak. Tapi Nabi tidak menjawab sesederhana itu. Apa yang terjadi? Nabi balas dengan pertanyaan, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun?" Coba saudari bayangkan, bila ibu saudari itu punya utang kepada manusia. "Akunti qadiyata?" Adakah saudari akan membayarnya? Dijawab oleh wanita ini, "Qalat na'am." Iya ya Rasulullah, saya akan bayar utang kalau ibu saya sudah meninggal dunia dan punya utang. Maka Nabi pertegas, "Fadainullahi ahaqqu bil wafa." Utang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan. Utang kepada manusia ini walaupun berat, nanti ada proses untuk melepaskan dengan nama ibrah. Maka disebut oleh para ulama, al-ibrah afdalu minas sadaqah. Membebaskan lilitan utang seorang manusia lebih baik daripada bersedekah dengan nominal yang sama. Ustaz Zul Arafah berutang uang 1 juta ke saya, tapi sampai beliau berpulang ke rahmatullah belum sanggup bayar. Beliau masih terlilit utang. Lalu datang panitia masjid Baitul Alam ke tempat saya menawarkan proposal. "Pak Ustaz, kami sedang dalam proses perluasan lahan masjid karena dulu diprovokasi oleh Ustaz Zul Arafah. Ini mungkin Ustaz ingin ikut berpartisipasi." Saya terbayang, ya Allah, saya ingin bersedekah membebaskan tanah masjid 1 juta rupiah. Baru saya dengar, tapi Ustaz Zul Arafah dulu punya utang 1 juta ke saya, belum boleh bayar sampai beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Saya bisa sampaikan ke panitia masjid, Pak, memang saya ada niat untuk bersedekah 1 juta rupiah, tapi saya teringat daripada menambah pahala 1 juta ini dengan sedekah saya, lebih baik saya bebaskan dosa saudara saya Ustaz Zul Arafah dengan membebaskan utang beliau yang 1 juta itu. Al-ibrah afdalu minas sadaqah. Ini sengaja saya sampaikan karena ada begitu di sini. Al-ibrah afdalu minas sadaqah. Ini proses di dalam agama dalam memahami literatur dalil-dalil ini bukan secara harfiah tapi dikembangkan, ada isyarat-isyarat yang tersembunyi. Kalau utang kepada manusia, kita bisa temui orang yang mengutangkan, "Pak, saya memang berutang kepada Anda, saya sudah jual semua aset, tapi ternyata belum cukup untuk membayar utang ini. Bagaimana Pak? Apakah moratorium ditunda waktunya ataukah Bapak maafkan saja?" Maka Allah pertegas, "Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah." Bila orang yang berutang itu sedang susah, maka moratorium sampai dia mendapatkan kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi bila kalian sedekahkan nilai utang itu lebih baik. Maka Rasulullah sebutkan, kalau utang kepada manusia, Allah kepada manusia harus dibayar, kepada Allah lebih lagi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menemui Allah Ta'ala mendapatkan bukti bahwa utang-utang ini sudah dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Fadilullah haqqu bil wafa. Lewat waktu tetap kerjakan, karena salat fardu. Yang kedua, ini sudah selesai waktu salat subuh, waktu masih ada, matahari belum terbit. Tiba-tiba ada salah seorang dari kita sudah salat di masjid yang lain, masuk kemari.
Orang yang masuk ke masjid kapanpun tetap berlaku salat sunat tahiyatul masjid, bahkan tidak terdapat pengecualian ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Andai kata ini prosesi salat Jumat, saya sebagai khatib sedang khutbah, bapak dan ibu sedang hadir di sini, termasuk ibu-ibu boleh salat Jumat. Apabila sudah sah salat Jumatnya, maka ibu-ibu pun sah Jumat, tidak wajib salat zuhur lagi. Hadir. Lalu saya sampaikan di dalam khutbah ini, kita yang tadi subuh umpamanya lupa sholat, maka wajib qadha segera. Tapi walaupun wajib segera, kalau khatib sedang menyampaikan khutbah, tunda dulu qadha tersebut sampai selesai khutbah, selesai sholat. Tapi ada orang yang masuk masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, tidak boleh langsung dulu, tetap harus sholat sunat tahiyatul masjid. Maka di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat datang ke masjid terlambat hari Jumat ketika Nabi sedang khutbah. Jadi kalau ada kita-kita yang telat datang ke masjid waktu hari Jumat, kita punya teladan dari sahabat Nabi ini. Yang bukan kata meneladani sahabat Nabi yang datang terlambat. Tapi tiap Jumat begitu teladannya. Sahabat ini berancang-ancang mau duduk. Dari atas mimbar Nabi tegur, "Ya fulan, qum warka' raka'ataini." Wahai si fulan, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat. Tapi luar biasanya cara Nabi menegur ini. Orang tidak tahu kemana arah pandangan Nabi, karena di sebelah kanan orang yang baru masuk, Nabi melihat ke sebelah kiri, sehingga orang hanya fokus paulangan ya. Beda dengan caci Nabi udah nyengkah. Maka Nabi ketika memberikan nasihat tidak mempermalukan orang yang dinasihati. Bayangkan, sedang khutbah Nabi berikan petunjuk, berdiri, sholat dulu. Tapi bayangkan hari ini di Masjid Raya Baitur Rahman, di Masjid Al-Ma'mur Lampin, hanya karena menghadiri orang yang menikah, sholat tahiyatul masjid diabaikan. Maka saya selalu katakan, yang menikah mestinya bid'ah terbesar abad ini. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang dilanggar, dan itu tidak menjadi konsentrasi pembahasan dan kajian guru-guru kita para ulama. Padahal hadir di tempat orang yang berbuat maksiat adalah indikasi kesetujuan kita atas perbuatan maksiat tersebut. Wa an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha fala taq'ud ma'ahum innakum idzan misluhum hatta yafidu ila haditsin ghairi. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah sedang diperolok-olok, bukan hanya orang baca Al-Quran diperolok-olok, tapi ada hukum Allah dibolak-balik, dilanggar, maka kalian harus bangkit dari tempat tersebut. Fala taq'ud ma'ahum, jangan duduk dengan mereka. Karena bila duduk dengan mereka, innakum idzan misluhum, kalian sama seperti mereka. Makanya Imam Ibnu Nuhas dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin menyatakan, orang yang mengetahui kemaksiatan tidak tergerak hatinya untuk melakukan perubahan, maka dia terlibat di dalam dosa yang sama. Maka bukan tentang kita sholat ke masjid ini dapat fadilah 27, tapi pertanyaannya dari rumah menuju ke masjid, ada nggak kemaksiatan yang harus kita selesaikan dulu? Kita benar datang ke masjid, sholat di rumah sudah sah, tidak berdosa. Datang ke masjid berfadilah 27. Tapi begitu keluar dari rumah langsung berhadapan-hadapan dengan Romeo dan Juliet yang sedang memadu kasih di atas kendaraan dan pekarangan rumah. Kita tidak tegur, kita berdosa. Padahal kalau sholat di rumah tidak berdosa. Maka daripada sholat ke masjid yang berdosa, lebih baik sholat di rumah yang tidak berdosa. Gimana? Bukan, tetap kita datang ke masjid mendapatkan fadilah 27, tapi sterilkan jalan dari rumah kita ke masjid agar tidak ada pemandangan maksiat ini. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab masing-masing. Ada ruang privat fardu ain, ada ruang publik fardu kifayah. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka wali kota seperti ini berat tanggung jawabnya, karena berurusan di ruang publik. Ini sholat. Maka ketika Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Berjalanlah rombongan ini sampai matahari hampir terbenam, perkampungan itu belum terlihat. Cekeung masih jauh, mereka masih duduk alat. Terpecahlah 2 kelompok. Sebahagian mengambil kesimpulan, jangan keluarkan sholat dari waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu terhadap orang yang beriman kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Singgah di jalan sholat. Sebahagian lagi tetap berkomitmen sebagaimana ucapan Nabi. Kalau belum sampai ke kampung itu tidak sholat asar walaupun waktu berlalu. Bayangkan mereka keluarkan sholat asar dari waktu yang sepatutnya di hadapan Nabi. Nabi masih bersama dengan mereka.
Kenapa tidak mereka langsung tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda tadi larang kami jangan sholat asar di jalan ini, waktu asar hampir habis ya Rasulullah. Apa kita lanjutkan perjalanan sampai ke sana, ataukah kita berhenti untuk sholat dulu? Mereka berpegang kepada ayat, kepada hadis Nabi secara harfiah. Kalau belum sampai ke kampung itu tidak sholat asar, walaupun sholat keluar dari waktunya. Itu sengaja atau tidak? Sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya. Berjalanlah, baru sampai mereka di perkampungan Bani Quraidah, mereka berhenti sholat maghrib dan sholat asar. Lalu dua-dua kelompok kirim delegasi bertemu Nabi, menyatakan sikap mereka. Apa yang terjadi? Andai kata ada manusia di dunia ini punya otoritas untuk menentukan benar dan salah dan tidak boleh ada khilafiyah, Rasulullah lah orangnya. Tapi ternyata Nabi katakan, walam ya'naf ahadan minhum. Tidak ada satu pihak pun yang disalahkan oleh Nabi. Kamu sudah benar karena memahami maksudnya yang sholat di jalan. Kamu sudah benar yang melewatkan waktu asar dan sholat di sini karena patuh sebagaimana yang saya ucapkan. Tidak ada yang salah. Maka kalau orang dalam hidupnya masih lebih senang menyalahkan, itu yang dia ketahui dari kebenaran hanya satu sisi saja. Yang dia tahu jalan ke Cekeun itu hanya lewat Tumpuk saja. Enggak tahu oleh Karim juga bisa lewat Lamatu. Mereka enggak tahu lewat Bandara Alam Bintang juga bisa, tapi lewat sawah. Ada banyak jalan menuju ke Romawa, ada banyak jalan untuk menuju Cekeun. Orang yang datang ke masjid ini hanya lewat jalur ini saja, berarti baru pertama kali datang. Ada orang yang datang lewat jalan Penyari, berarti sudah pernah beberapa kali. Ada yang datang lewat jalan belakang itu lebih expert lagi. Ada yang datang dari rumahnya langsung paling jauh dan kampung kenal. Karena makin banyak kita berjalan, makin banyak yang kita tahu, makin kita benarkan semua pihak atas semua prinsip-prinsipnya. Yang penting atas dasar ilmu. Maka inilah tergambarkan dari kehidupan Rasulullah, sikap beliau terhadap para sahabat, bahwa Islam itu tidak kaku, Islam itu luas, Islam itu beradaptasi. Mudahkan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kalian persulit. Gembirakanlah, jangan kalian takut-takuti. Tapi kita terlalu senang nakut-nakuti. Ini yang tidak sesuai PCR nggak boleh masuk kantor pemerintah. Mungkin PBB Allah. Ini yang tidak punya surat keterangan vaksin nggak boleh naik pesawat. Jika punya anak kena vaksin, hantar pesawat, bayi bacanya kan terkait. Kita senang menakut-nakuti. Makanya saya kecewa kepada para pramugari dalam pesawat. Saya ingin sekali-kali naik pesawat itu tanpa berita takut. Tapi belum pesawat terbang, baru sedang berjalan di landasan Pacu, sudah diumumkan bapak-bapak dan ibu-ibu apabila kondisi darurat pesawat mendarat di laut, itu juga cari naik ke video. Pertanyaannya, bukankah orang yang naik pesawat itu belum tentu itu yang pertama kali? Kenapa tidak dibuat kebijakan oleh pihak penerbangan bahwa orang yang akan naik pesawat saat beli tiket diverifikasi? Bapak sudah pernah naik pesawat atau belum? Belum, atau belum masuk ruangan ini dulu. Diberikan simulasi, Pak. Kalau naik pesawat itu nanti ada kursi khusus yang agak sedikit lapang, itu nanti ada pintu darurat. Bapak jangan buka sembarangan karena di luarnya bukan WC, nanti apabila terjadi kondisi darurat dari atas akan turun tabung oksigen. Itu bukan untuk orang sakit, bukan hanya untuk orang COVID. Pakainya dahulukan untuk diri sendiri baru akan bantu orang lain. Diajarkan sebelum naik. Maka ketika sudah naik pesawat dia tinggal menikmati. Terjadilah kasus darurat tersebut, dia sudah paham ilmunya. Enggak perlu ditakut-takuti setiap kali naik pesawat. Makhluk banyak pada berarti pokoknya. Kita dikira Makanya protokol COVID ini cukup sampaikan sekali saja pengajarannya. Enggak perlu di semua tempat COVID, ingat masker. Ampun Allah ingat masker. Lepas pengawal yang diberikan. Masker itu bukan untuk diingat, masker itu untuk dipakai. Maka dulu ketika saya digrebek motor itu hanya pakai masker melarang tentang motor. Saya sendiri di dalam mobil ada pengajian di masjid Syuhada Al-Ubud. Di sweeping naik ke masjid kan. Ini bos, kalau bos saya belakang pakai pihak terbengkok belakang. Yang kata hitam. Ini bapak kenapa nggak pakai masker? Lu buka kuku masker lu jerol lah motor. Aku maaf lah deh. Mana juga denda yang. Ketika sudah panjang perdebatan, nggak boleh Pak, ini tetap ini peraturan pemerintah wajib pakai masker walaupun sendiri dalam mobil. Ketika sedang berdebat, lewatlah mobil plat merah itu yang ada ingat COVID, ingat masker. Pak, kalau Bapak katakan pengumuman pemerintah coba lihat apa yang tertulis, disuruh pakai itu disuruh ingat. Saya bukan hanya saya ingat Pak, sudah saya bawa aku. Cuma disuruh pakai
pakai, ngapain hidung pakai nanti berubah. Tapi betul benar. Masker itu tidak bermanfaat dengan cara diingat. Masker itu bermanfaat kalau dipakai. Yang bermanfaat kalau diingat Allah Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kalau hati menjadi tenang, maka penyakit akan menjauh. Maka sepakat para ahli, senjata terkuat melawan virus adalah imunitas tubuh. Dan imunitas tubuh itu tidak dihasilkan dari vitamin dan obat-obatan. Dia datang dari kesenangan batin. Maka kumpul-kumpul begini COVID di pohon. Tapi kalau belum dan merokok, saya biar itu jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak dengan sembahyang. Tapi itu tak makin ilham dia. Mana yang nak boleh-boleh? Si ulamanya apa? Ada lagi dah. Kalau mereka ada cukup orang lagi, nanti kita orang dah ni. Yang punya nayu berapa juga lah. Ini contoh logika berpikir. Tapi saat kita sampaikan begini, dianggap kita tidak percaya COVID. Makanya saya selalu posisikan di Indonesia itu ada orang yang sangat cinta COVID, disebutlah COVID lover. Ada yang sangat anti COVID, disebutlah COVIDion. Kita harus moderat, tidak boleh sana, tidak boleh kembali, harus ideal. Ada COVID, tapi tidak menakutkan yang seperti diberitakan selama ini. Baru kita tahu ternyata mematuhi sunnah Rasulullah itulah yang menyelamatkan kita. Singapura itu adalah masyarakat dengan penduduk yang paling disiplin se-Asia Tenggara. Populasinya sejumlah penduduk Aceh 5 juta jiwa, sekian. 80% penduduknya sudah divaksin atas kesadaran sendiri dan mereka bayar sendiri. Di Aceh baru sekian persen yang divaksin, itu pun dipaksa oleh pemerintah. Enggak dipaksa, hanya ditulis oleh pemerintah. Masuk kantor tidak boleh kecuali sudah COVID. Tapi vaksin enggak boleh dipaksa. Cuma tidak boleh masuk kantor, enggak boleh naik pesawat. Cuma tidak dipaksa untuk vaksin. Yang tambah lagi ya, saya pada umumnya ceramah galak-galak ada saya. Kemudian itu mohon maaf ceramah paling lama 20 menit. Tapi kemudian juga galak-galak ada saya. Dia atas tidak boleh lebih dari 20 menit. Maka mula-mula ragu ini. Singapura 80% itu sudah divaksin atas kesadaran sendiri. Kita kalaupun ada yang divaksin, itu sebelum divaksin minum kelapa 3 butir, setelah divaksin 12 butir lagi. Berharap dari vaksinnya akan selesai COVID. Ternyata di Singapura yang 80% divaksin jangkit lagi. Tapi ada negara yang mirip-mirip negeri kita, Gemah Ripah Loh Jinami Toto Tentrem Bertora Harjo. Sama-sama Darussalam. Bahkan kita lebih hebat, kita A di depan, mereka B. Kita New Aceh Darussalam, mereka Brunei Darussalam. Begitu terjangkit COVID di dunia ini, langsung mereka tutup perbatasan. Gak boleh ada yang masuk, gak boleh ada yang keluar. Negeri itu aman dari COVID. Baru dalam 1-2 bulan terakhir terjangkit. Setelah ditelusuri ternyata ada protokol hadis Nabi yang sedikit kurang ketat. Ada perbatasan dengan Malaysia di Sarawak dan Sabah itu agak sedikit longgar. Maka masuklah varian Delta. Saya sampaikan ke pejabat provinsi itu, kenapa tidak ketika terjadi COVID saat seluruh Indonesia sudah PDIP, tinggal Aceh yang P3 dan PKB masih jauh. Kenapa tidak tutup perbatasan dan bandara? Pejabat-pejabat provinsi ini, saya jangan sebutkan namanya, ngomong dia bisa Pak Ustaz, karena bandara itu wilayah Kementerian Perhubungan. Enak nih dia kaji pejabat. Saya katakan, bandara memang wilayah Kemenhub. Pesawat naik turun tidak bisa dihambat. Tapi pagar bandara wilayah HUB. Yang wilayah HUB itu silahkan pesawat naik turun, silahkan pesawat penumpang naik turun, tapi tidak boleh keluar dari pagar bandara. Yang lagi ya pulang senang macam tu. Dan dapat yang dah kami. Hanya 2 pesawat yang turun, yang lain berangkat semua ke Jakarta. Aku dah jawab cek macam tu di meja. Maka tidak ada lagi yang datang kemari. Kita tidak langkahi kewenangan Kemenhub. Silakan pesawat itu. Kami jaga rakyat kami agar tidak ada orang dari luar masuk kemari. Silakan di bandara kumpul. Ada karantina selama 14 hari. Aman. Mainnya macam naik begini. Makanya ke depan pilih saya jadi gubernur. Sedia jadi wakil. Yang punya jom-jomnya aja ke tim saya rekaman, insyaAllah. Tinggal lalat foto sama poster kalau tahu. Penasehat je karena budayanya Pak Suwar Abu Bakar rekaman, insyaAllah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah,
baru terbukti kepatuhan kita kepada sunnah Nabi. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita akan selamat. Makanya sunnah Rasulullah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, bila benar kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Pasti Allah akan cinta kepada kalian dan diampuni dosa-dosa kalian. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, penghormatan saya kepada guru kita, Tuan Guru Ustaz Zul Arafah. Ini penghormatan terakhir. Penghormatan saya dan kita semuanya kepada orang-orang tua kita, pejabat-pejabat kita yang berhadir di majelis ini, yang jabatan mereka tidak menjadi hambatan untuk bergabung sejajar bahu merapat, malah lagi tidak menjaga jarak. Makanya masjid itu menjadi tempat paling ideal untuk bertemu dengan pejabat. Datang ke kantor itu banyak sekali satpamnya, tapi begitu sampai kemari tidak ada satpam, karena satpam dan pejabat sama-sama sebagai jemaah. Yang hebat di masjid hanya dua. Yang pertama imam, yang kedua khatib, yang ketiga muazzin, karena makhluk itu. Kecuali penceramah hari ini tadi berdiri di luar, telah bawa ke lagi jalan. Kata Ustaz Zul Arafah terkejut-kejut, bagaimana orang terlambat luar bisa langsung ke depan nyana malam khusus. Mengejar cekul mukuk belum malam daripada kalau berlalu ini insyaAllah. Kami anak untuk limanya kayak udah dimong. Dan penghormatan saya kepada BKM Masjid Baitul Alam Kota Alam yang luar biasa. Mereka mampu untuk menggeser kiblat tanpa terasa. Yang tumbuh masjid ada pun banyak kiblat kenehat. Kenapa? Mereka punya trik tersendiri. Ada tipuan pandangan ilusi, objeknya itu diubah sehingga kita tidak tahu bahwa masjid ini sudah bergeser arah kiblatnya. Itu kita harus studi banding ke tempat ini sering-sering insyaAllah. Agar masjid-masjid yang lain pun bisa melakukan hal itu. Cuma panitia masjid ini belum mampu untuk menggeser tiang-tiangnya. Dan mudah-mudahan pengalaman-pengalaman itu menjadi guru bagi kita. Belajar dari pengalaman orang lain, jangan bereksperimen dengan pengalaman-pengalaman sendiri, karena usia kita terbatas untuk hanya sekedar trial and error. Ambil kesimpulan dari orang-orang yang sukses, maka insya Allah langkah sukses itu lebih efisien dan efektif. Hadirin dan hadirat sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehormatan diundang bergabung di dalam majelis ini dan bisa tampil di depan walaupun datangnya terlambat. Mudah-mudahan ke depan semakin cepat lagi datangnya. Tapi memang perlu ada ustaz-ustaz yang terlambat. Paling kurang jemaah-jemaah yang datang terlambat mereka punya imam berikutnya. Karena kita ada kecurigaan yang tingginya, kalau kemudian hanya meyakinkan mereka walaupun 100 orang terlambat masing-masing tetap sholat sendiri-sendiri. Padahal ada potensi untuk berjamaah. Maka begitu melihat ada ustaz apa ustaz terlambat. Tapi bahkan ustaz pun bermasalah sekarang. Kalau ini jatuh aswaja, lubangnya Wahabi. Ustaz perlu lagi jatuh betul lubangnya agar dua-duanya bisa ikut. Yang aswaja kalau di jatuh, yang Wahabi kalau lubangnya dalam. Jadi dua-duanya bisa ikut insyaallah. Nanti ketika baca kunut pun tangannya sebelah diangkat, sebelah ditahan. Untuk menghargai kelafiahan. Kalau kunut hargai yang aswaja, kunut yang Wahabi. Gimana berat maka menantang dunia ini. Jadi mudah-mudahan itu menjadi ilmu dan wawasan bagi kita, dan itu yang terakhir jangan diamalkan. Dan dari saya wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Salawatullah alaika, sallallahu
Arafah. Mudah-mudahan semua kita telah di akhirat insya Allah akan dapat syafaat.